Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, ulama, asatidah, yang kami hormati segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Tulangan, berikut segenap aum dan urtumnya. Yang kami hormati Sahibul Bait Takmir Masjid Al-Mahdi Muhammadiyah Gerabakan, yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian umum Ahad pagi, serta para hadirin, para rawuh, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama kita bersyukur dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi, iktikaf, dan mudah-mudahan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, dijadikan hidup kita penuh barokah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Umur seperti biasa, mboten perlu berharap terlalu panjang, cukup 119 mawon. Penting imane kuat, awake sehat, duwike akeh. Sebab lek krungu duwik masih wong Tulangan, wong Mojokerto do banter amine. Tapi memang begitu sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi afari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaknya mereka sambung silaturahim, hadir di majelis ilmu, bertemu bersama kaum mukminin mukminat semuanya, insya Allah panjang umur, banyak rezeki. Salajengipun sholawat salam kahaturaken dumateng ikutan kula panjenengan sedaya inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau yang mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mencatat baginya seperti pahalanya orang yang berjihad, berperang, berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Karena itu berangkat panjenengan dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai berangkatnya orang jihad. Lenggah panjenengan wonten mriki insyaallah dicatat oleh Allah sebagai duduknya orang jihad. Tapi ngantuknya panjenengan di tempat ini, insya Allah wong jihad boten mungkin ngantuk. Lek ngantuk niku dalam bahasa Jerman disebut kebacut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali yang ingin kita sampaikan di mulianya bulan Ramadan. Tapi begitu saya melihat ustadz-ustadz yang banyak, saya ingin menyampaikan sesuatu sing kira-kira jarang dikupas. Dan ini penting saya sampaikan terkait dengan jebakan-jebakan langit. Karena amalan ini adalah amalan yang bukan perbuatan dosa, tapi bisa membuat hidup kita ruwet. Sebagai pijakan pikiran, rumus kehidupan niki, nek panjenengan mau membaca kitab Jawabul Kafi, Ada Wadawa, Talbis Iblis, juga Al-Kabair,
panjenengan akan menemukan ada 9 rumusnya hidup. Itu rumus langit pun boten saged diotak-atik. Tapi kalau 9 disampaikan nggih mantuk sobo. Karena itu dipadatkan, seandainya dipadatkan rumus itu ada 2. Panjenengan semua sudah paham sedaya. Sinten dan bagaimana rumusnya? Pertama, nek enten tiyang sae pun mesti Allah niku ndadosaken gesange nggih sae. Panjenengan bisa lihat Al-Qur'an surat 16, surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal solih, laki-laki atau perempuan, sedang mereka adalah orang-orang yang beriman, maka Allah pasti akan membuat untuk mereka penghidupan yang baik. Kok mentelen mawon sampean? Penghidupan yang baik niku pun rumus. Karena itu panjenengan niku wong api-api insyaallah hidupnya dibaikkan oleh Allah. Kebaikan itu ada yang begitu berbuat langsung dibalas. Ada yang perbuatan itu dikompensasi sampai pada usia sekian oleh Allah baru dibalas. Ada yang memang diutuhkan oleh Allah dibalasnya di akhirat. Tapi ajal talahu fil ajil wa dakhartu fil ajil. Biasanya di akhirat itu ada, di dunia sudah diperskok. Kalau nggak ada konco, umur 4 tahun lebih tua dari saya. Rutin sejak zaman kita masih sama-sama madrasah, niku adzan 5 waktu. Namanya Arifin. Saben-saben adzan beliau ini juga sekaligus sak komate nggih wong adzan masuk sak komat. Suatu saat dia bekerja di pabrik sehingga terganggu. Ngoten niku milih mboten teng pabrik. Ben supaya saged adzan, masyaallah. Sekarang usianya 47. Apa yang diberikan oleh Allah kepada dia? Karena dia aktivitasnya luwes, ngingu napa? Lele, terus nandur kangkung. Jadi nek injing longgar niku disuwun juragan daging ngeteraken teng peken. Setiap hari seperti itu. Dangune dangu disuwun ngirim teng pelanggan-pelanggan, warung-warung sing dados langgane juragan daging niku. Dangune dangu sing ngertos panggenane kulaan, ngertos panggenane sadean nggih Arifin niki. Yang disetting untuk mewarisi usaha itu anaknya laki-laki. Qadarullah pada waktu musim Covid mengganas yang kemarin bulan Juli niku kapondo. Akhirnya sing nutukaken usaha niki Arifin. Sepi-sepine warung teng daerah Ndorjo niku enten warung sate ngajenge pabrik KDI. Satu warung niku nggih, sepine 40 kilo. Ramene 70 kilo. Daging niku setunggal kilo, batine 11.000. Ayo juragan daging pundi, juragan daging. Aja gak ngaku juragan daging nggih. Satu tempat saja keuntungannya 400.000. Belum tempat-tempat yang lain. Jadi sekarang Cak Arifin si tukang adzan niki menjadi jutawan baru. Cuman kalau delok nggih penampilannya tetap sederhana. Sarungnya ya tetap ngelinting. Kuat nyonggo makom berarti. Kuat nyonggo sugih. Biasanya wong-wong mboten kuat nyonggo sugih. Kupun dolek bojo anyar biasa ya. Tapi niku tiyang Mojokerto, kira nek tiyang mriki. Jadi siap-siap mawon tukang adzan nggih. Insyaallah dilungkas sama dadi juragan. Nek amin berarti pengharapan. Nek sing terjadi niku alhamdulillah. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Rumus pertama. Rumus kedua yang kita padatkan dari 9 rumus niku. Kok enten tiyang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, rutin terus-menerus melakukan dosa, pasti Allah juga akan memberikan atas mereka itu penghidupan yang rumit, yang sempit. Panjenengan bisa lihat Al-Qur'an surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri
fa innalahu ma'isatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, aktif melakukan dosa, maka aku, kata Allah, akan membuat atas mereka hidup yang sempit. Ma'isatan dzonka, penghidupan yang sempit, ruwet, rumit, sengsara. Niku pun mesti. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Di kampung saya satu gang ada panti asuhan yatim Muhammadiyah. Berdiri tahun 1966. Tahun 70-an ada sumbangan, kemungkinan dari dinas sosial, sumbangannya berupa kambing. Jumlahnya 9. Di sebelahnya itu ada orang yang sangat tidak senang dengan Muhammadiyah. Alhasil kambing itu diberikan sore, pagi, semua perutnya sobek, diceluriti, Pak. Pengasuh pantine nggih pancen duduk pendekar nggih, sagetin ndonga. Apa yang terjadi? Orang ini para rawuh begitu mendekati waktu ajalnya, semua organnya bocor. Jantungnya bocor, lambungnya bocor, parunya bocor, semua bocor. Dan tidak ada satupun di sana ketika dia menjual rumahnya dan pekarangannya yang berani beli. Karena dianggap ini kewalat panti asuhan Muhammadiyah. Maka ini wong Muhammadiyah ya malati. Kemudian di ini masjid sebelah ini pekarangannya itu tidak bisa dijual kepada yang lain kecuali dijualnya kepada panti asuhan. Dan alhamdulillah terbeli. Siapapun yang berbuat dosa, Allah pasti akan membuat hidupnya sulit, hidupnya sempit, sengsara. Nah, masalahnya para rawuh, ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, sebenarnya ini bukan termasuk dosa. Tapi karena tidak termasuk dosa, justru orang tidak berhati-hati, sehingga dia diruwetkan oleh amalan-amalan itu, dampak dari amalan tersebut. Dan inilah yang sering saya jumpai di konsultasi-konsultasi niku, orang-orang baik justru yang banyak terjebak. Sudah dari kecil santri TPQ, remajanya remaja-remaji masjid, menikah dengan cara yang syar'i. Sampai sekarang pun jamaah rutin pengajian, sampai sekarang pun jamaah rutin sholat 5 waktu. Menurut rumus niku harusnya kena rumus 1, hidupnya harus baik. Karena dia bukan pelaku dosa, tidak mungkin kena rumus 2, tapi kok uripe ruwet. Banyak yang seperti itu. Ini penting saya sampaikan, karena itu mudah-mudahan ada cukup waktu. Kalau diberi waktu berapa menit? Biasanya niku pengajian umum Ahad pagi niku buyare jam 7. Niki pun kakean 11 menit nih. Yang pertama, jebakan langit. Yang saya sebut jebakan langit itu jebakan menurut informasi dari langit, maksudnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yang sering menjebak kita adalah terlalu banyak kita ini gampang-gampang mengucap sumpah, terlalu banyak gampang-gampang mengucap nadar. Padahal sumpah dan nadar ini membuat hidup kita ruwet, walaupun bukan dosa. Panjenengan bisa lihat dalilnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayatnya 89. Ini sampean delok ya mbak nggih. Kalau tutup nomawon niki ngaji. Kenapa? Jangankan manusia level kita, umat manusia yang biasa-biasa ini, yang kita sebut sebagai bapaknya para nabi. Sinten bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim. Panjenengan niki jamaah pun pinter-pinter nih. Sakjane perlu diparingi gelar nih nggih. Jamaah sing 5 tahun gelare napa ngoten. Tutup pundi kalau ngomong mah. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Dari jalur putranya bernama Ishak, punya anak namanya Yakub, menurunkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dari putra beliau Nabi Ismail menurunkan nanti khatamun nabiyyin geniku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya para nabi.
Di samping itu beliaulah Rasul Nabi yang meriset, mengobservasi tentang keimanan. Maka disebut bapak tauhid, bapak monoteisme dalam bahasa ilmu teologi. Disebut bapak monoteisme, ketauhidan. Dari memeriksa apakah gunung itu Tuhan, sampai bintang gemintang, sampai bulan, sampai matahari, sampai bertemu dengan hakikat Allah yang esa. Sosok yang seperti ini para rawuh, sebagaimana ada dalam bukunya Latif Rusdi, juga sering dikutip kisahnya oleh Allahu Yarham Kiai Haji Anwar Arif, juga dari Sidoarjo. Sampun kapundhut nih 2007. Bahwa Nabi Ibrahim itu pernah bersedekah 100 ekor kambing dan 100 ekor unta. Lalu kemudian umatnya bertanya, Nabi Ibrahim, panjenengan ini pun nabi. Kalaupun nanti kembali kepada Allah, panjenengan mendapatkan surga yang tinggi, al-a'la, di mana surga itu tidak tertandingi oleh manusia biasa. Lah ngoten niku panjenengan sedekah mawon cek kathah. Kata Nabi Ibrahim, demi ketaatanku kepada Allah. Jangankan kambing, jangankan onta, seandainya aku diberikan oleh Allah anak, dikai anak, mbok lanang opisan, kongon beleh, tak beleh. Maka kemudian itu ditarik oleh Allah sebagai nadar, set, diangkat ke langit. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Maka ketika anaknya benar-benar sudah waktunya bisa diajak untuk berusaha, para ulama mengatakan antara 9 sampai 11 tahun, apa yang terjadi? Ditagih Pak oleh Allah. Ditagih. Dan Nabi Ibrahim sempat mengalami kegalauan jiwa. Makanya harinya begitu mimpi pertama disebut hari tarwiyah. Bahasa wong Mojokerto niku galau. Nek jarene arek nom-nom niku baper. Nggih susah Pak, susah. Menurut Latif Rusdi, agak janggal ketika diberitahu bahwa itu peristiwa perintah penyembelihan. Maka di awalnya perintah itu wujudnya adalah Ibrahim, laksanakan nadarmu. Lah nadari apa diperjelas, sembelih anakmu. Nggih siap-siap Pak, ya napa panjenengan. Jangankan disuruh nyembelih Pak, panjenengan krungu anak sampean begitu darahnya dites, keluar dari laborat dikatakan, ngapunten Pak, putra panjenengan naudzubillah min dzalik, kenging dia, napa kenging demam berdarah. Ngoten niku ya napa rasane perasaan panjenengan? Siap ngoten nggih. Apalagi kalau sebutannya ini kanker rahim stadium 4, nggih siap ngoten Pak. Nah itu masih di bawahnya perintah penyembelihan loh Pak. Sebutan penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu sampai jantung bocor dan lain sebagainya itu masih di bawah levelnya sembelih anakmu. Lah napa nih mboten sia-sia nggih. Mangkane kula panjenengan sedaya kula anjurkan mboten usah sumpah-sumpah, mboten usah nadar. Niku nggare urip ruwet. Di Jalan Majapahit ada Masjid At-Taqwa. Itu Sidomulyo Gang 3. Seorang perempuan pada waktu bujang ngomong ngeten, aku jange moh rabi oleh PNS. Zaman tahun 90-an beliau ngomong begitu karena waktu niku bayarannya PNS mengkedi. Waktu niku nek sakniki nggih luwah luwe mubra-mubru. Waktu niku sanjang ngoten. Beliau kemudian punya pasangan, menikah dengan PNS. Tidak lama bercerai. Menikah lagi, dapat PNS lagi, bercerai lagi. Suaminya yang sekarang niku pegawai mebel, dadi sampai saiki. Begitu saya menyampaikan perihal tentang sumpah, beliau segera datang pada waktu selesai ngaji. Beliau katakan, astagfirullah Ustaz, kula kenging. Kula pancen rumiyin niku nate sanjang, aku jange nek rabi, emoh gak gelem rabi ambek PNS. Mangkane wong bojo kula niku sae-sae sing nomor setunggal nomor kali niku kok dadine rumah tangga kula. Bubra.
Ternyata kula terjebak sumpah. Hadirin para rawuh, lurus malih jalan Mojopahit ngidul, set, kidul pundi mriko nggih. Mentok enten namanya Kampung Mangelo. Ini seorang laki-laki. Waktu bujange bersama teman-temannya, niki ana arek cilik-cilik. Rame nih arek cilik-cilik. Terus si laki-laki ini ngomongnya, "Ojo rame ae." Ya uring-uring. Temannya mengingatkan, "Bojok ngono. Sampeyan jange kan yo duwe anak. Jange arek cilik wis kabeh ngono iku." Terus dia ngomong gini, "Bah, gak duwe anak ya wis." Itu dicatat oleh Allah sebagai sumpah. Makanya dalam ayat surat 5, surat Al-Maidah ayat 89 itu disampaikan ada sumpah yang tidak berdosa, ada sumpah yang berdosa. Nah, yang saya maksud ini bukan sumpah yang demi Allah bukan itu. Yang kias mengarah ke sumpah yang tidak mengandung dosa, tapi nggarai urip ruwet. Makanya sing laki-laki ini begitu dia menikah 1 tahun belum punya momongan, periksa ke dokter. Dokter yang terbaik, hasil labnya mengatakan dua-duanya dalam kondisi normal, tidak ada persoalan. Ditunggu sampai 2 tahun, 3 tahun pun sampai beberapa tahun berikutnya seperti itu. Akhirnya ketemu wong desa jenenge Khairi. Sajane nami kula mboten enten Ahmadi, cuman kula ditambahi nggih seneng mawon. Cuman sampean sing tanggung jawab bacai. Apa yang kemudian saya sampaikan terkait dengan diberikan oleh Allah momongan yang tertunda itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir sumpah. Apakah sampean pernah bersumpah? Kula sumpah Ustaz, kalau gitu minta pertolongan kepada Allah supaya diingatkan. Caranya bagaimana? Beristighfar, istighfar sebelum subuh. Mana dalilnya? Surat 71 ayat 10 sampai 12. Kenapa harus sebelum subuh? Kenapa harus sebelum subuh? Surat 3 ayat 17. As-sabirin as-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Di waktu sahur, sahur niku sebelum subuh. Hadiahnya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursil sama alaihi midrara. Konteksnya waktu itu hujan yang turun ke bumi pada saat buminya kering. Tapi sebenarnya kiasnya itu punya makna solusi dari langit. Kalau sampean lupa, saya pernah bersumpah apa, pernah bernadar apa, minta tolong pada Allah supaya diingatkan. Allah itu punya jejak digital, super digital. Wong kula mawon khutbah teng Tulangan nih wau kula tingali kali Ustaz nih, ketua PCM kula sanjangi, Pak, jejak digital kita. Apalagi jejak digitalnya Allah. Wah, lebih lengkap lagi. Ternyata dia diingatkan oleh Allah. Oh, saya pernah bersumpah. Seperti itu tadi. Terus ya napa carane supaya gak ruwet? Nggih diudari. Bagaimana melepasnya? Di kafarati. Bagaimana kafaratnya? Ayat tersebut mengatakan pilihannya 1, memberikan makan sebanyak 10 orang fakir miskin. Ini harus jelas. Ada akadnya dan objeknya yang diberi kudu jelas fakir dan jelas miskin. Kok saumpama keliru yang sampean beri ternyata bukan orang miskin, batal kafarat sampean. Kok menteleng mawon sampean? Mosok iki eling-eling sumpah dhewe-dhewe. Hati-hati biyen sing tau sumpah mbek bojo-bojone niku nggih. Temen Mas wis sumpah wis kathik gak urip ambek sampean aku pilih mati, ternyata mati nom bojone. Tibaknya rabi meneh. Wah, geweger terus sampe bojo sing iku. Mergo kenek sumpah. Makane mboten sasumpah-sumpah. Kula niku wis biasa ngomong nek bojo kula niku. Napa malih kula nate sakit niku. Waktu niku nggih sanjang. Dek, engko bae aku lara iki dadi dalane mati. Ya sampean rabi meneh. Lanjutkan kehidupan. Meskipun ndek jerone ati ya rada bengkolo nggih, tapi kudu ngomong ngono. Nggih kula sanjangi tapi lek saumpama ternyata lara aku gak ngare mati terus sampean sing mati ya aku tak rabi meneh. Niku latihan bertauhid ngoten niku. Wis gak usah sumpah-sumpahan. Tapi nggih mboten kula kandhani ku nek sampean mati aku ndol di Tulangan nggih mboten ngoten nggih. Guyon nggih.
Hadirin para rawuh, sumpah itu harus di kafaroti ben boten ruwet. Beri 10 orang fakir miskin. Seandainya terus kemudian panjenengan melihat tukang cutat misalnya wong nyungkro. Nek kampung kula niku enten wong nyungkro, mundhut pasir niku. Sampeyan tingali teng mriku enten tiyang sedoso. Ternyata keslobok sampean. Sing songo pancen wong nyungkro temenan, sing situk niku juragan dolek inspirasi. Jadi ndek kono iku salah satunya juragan nggih klintu sampean. Makanya sing paling gampang nggih anu, dilebokno panti asuhan wis mesti aman nggih. Atau memberi pakaian setiap orangnya satu style. Atau nek panjenengan enggak ada harta lebih banyak memerdekakan budak. Atau lah niki ataune niku nek panjenengan kok mboten mampu 3 niku wau, puasalah 3 hari berturut-turut niku dosis rendah. Kafarat dosis monggo sing tahu sumpah-sumpah niku nang diudari ben mboten ruwet. Sing dereng sumpah mboten usah sumpah. Aja kaya film Mahabharata. Dulu-dulu sumpah. Nanti ningali sampean. Oh niku nomor pinten niku? Lho niki tes kelayakan mutu niki. Jamaah melek napa merem? Melek. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa membuat hidup seorang manusia walaupun dia orang baik itu menjadi susah, rumit, ruwet? Nun sewu, kalau dia lengah membersamai orang-orang fajir, orang-orang fasik. Ayatnya panjenengan sedaya pun hafal, surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jagalah dirimu, takutlah kalian atas apa? Atas siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan dosa saja, tapi wong-wong sing bareng nduk kono disantap kabeh. Ayat ini biasanya dibawa ke musibah Korea. Musibah terkait dengan negara, negeri. Tsunami, banjir bandang, erupsi, angin puting beliung, gempa bumi. Sehingga orang-orang hampir lupa bahwa ayat itu tidak hanya mengenai peristiwa-peristiwa besar seperti itu, bisa saja mengenai skup kecil keluarga. Makanya apa rahasianya? Kenapa Allah, Rasulullah, kalau seseorang memilih pasangan itu kok fakfar bidatid? Karena hanya orang-orang yang mengerti, faham agama, yang mereka itu takut melakukan dosa. Sementara orang-orang yang tidak selektif terkait dengan siapa dia berpasangan, dengan siapa dia membangun usaha, dengan siapa dia merekrut karyawan, maka itu dia abaikan. Padahal kalau dia melakukan dosa, orang yang bersama dengan dia itu melakukan dosa, pasti dibalas oleh Allah. Kemudian dirancang misalnya oleh Allah akan dibalas 7 tahun setelah melakukan dosa. Al-misal ternyata menikah pada saat melakukan dosa umur 20, menikahnya di umur 25, umur 27 dirancang dibalas oleh Allah. Sementara ada anaknya jamaah rutin pengajian, anaknya jamaah rutin sholat di masjid, di musala, kok rabi ambek arek sing model ngoten niku. Berarti nanti 2 tahun setelah pernikahannya dia ikut merasakan sulitnya beban siksa. Kalau siksanya wujudnya adalah sakit, berarti nggih melok nunggoi nang rumah sakit. Niku nek biayanya ditanggung negara. Bagaimana kalau ada sakit yang biayanya tidak tercover oleh negara, harus biaya sendiri? Apa sertifikat kebone mertua gak katut digadekno? Halo? Makanya panjenengan itu nek paring syarat niku sing rada keren ngoten lho. Syarat yang ada mencantumkan agama ngoten lho niku keren. Aja muni ngene nduk, awakmu engko nek rabi ya ndolek arek sing wis kerja mapan ngono lho nduk.
Terus sing gelem manggon ndek kene. Lah omah iki biyen tak gawe gaya awakmu Nek awakmu gak manggon ndek kene sapa sing manggoni omah? Kok receh banget ngoten lho. Omah kan sing nggani ya didol ngono ae. Nek angel-angel dikekno masjid, lah ngoten mawon sih. Setuju aku? Setuju sing gak melok duwe omah nggih. Sing duwe omah ya cekot-cekot. Tibanya kemudian anaknya ini mencari pasangan sesuai dengan syarat ibu ketemu. Oh, arek wis kerja. Kemudian apalagi diomongi saudaranya berapa? Dulure 4. Terus kira-kira sampai nek manggon nang omahku apa gelem? Ya seneng tambahan. Kadek bangun omah Mas, wis cocok iki. Tibanya, napa tibanya? Si pria ini adalah orang yang termasuk pelaku dosa, di mana dosa yang dia lakukan adalah dosa yang disiapkan balasannya di dunia. Ada Pak, 3 jenis dosa yang balasannya sudah pasti di dunia ada. Pertama, durhaka orang tua. Kedua, berzina. Ketiga, mendolimi orang lain. Lah kok muncul wong sing wani ambek wong tua, terus rabi ambek wong sing durhaka pada orang tua, ya remuk Pak. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan oleh Allah dari jatah rizkinya. Rizki itu biasnya luas, bisa teman, bisa karir, bisa kesehatan, bisa harta dan lain sebagainya. Lah kalau seseorang diharamkan dari jatah rizkinya, dari mana dia bisa mendapatkan kebaikan? Wong sudah diharamkan dari jatah rizki. Lah kok ada orang yang bersama dengan orang seperti itu, nggih melok susah. Makanya nggih hati-hati. Nek golek mantu sing ati, aja kepencut seragam. Saestu niku kula enggak ada tangga, mboten kula sebut nggih daerahe, engko sampean kenal, aja cocok besan sampean ngono lho. Pada waktu anak ini diapeli, nek apel niku sore, gawe seragam lengan dawa warna krem, ana tulisane Kabupaten Mojokerto. Nek ndelok seragam iki potongane kaya PNS Kemenak iki. Jadi begitu moro wis langsung heeh. Begitu dadi ternyata nggih pancen nyambut gawe ning kono cuman jaga koperasi. Akhirnya begitu wis nikah dheweke ngomong getun aku. Lah apa anakku biyen tak kekno arek jaga koperasi, kan kepencut seragam. Halo. Ana sing muni ngene, nyindir aku wong iki. Nggih mboten wong kula mboten semerang. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah, berhati-hati. Makanya nun sewu, kalau tadi menyebut aum, sebaiknya dicantumkan nih Pak, kriteria orang solih itu dicantumkan. Kenapa? Kalau di aum panjenengan keslobok uang sing nglakoni dosa gede, nggih melok ruwet Pak panjenengan mimpin wong model ngoten niku. Apalagi kalau dia belum bertobat. Yang banyak itu kan kriteria itu A, B, C, D ngoten niku. Itu ndak dimasukkan, Pak. Sekali-kali ngoten enten tukang survei ngoten lho, survei nang omahe. Terus ditanya, "Mas, jenengan di rumah sama siapa?" "Tinggal ibu saya." "Oh, nggih." Ngeten niki teng pundi ibuke? Teng Lebet. Kok mboten dijak medal? Sungkan Pak wong ibu kula niku cerewet, coreto wis. Harus dicoret kalau punya pegawai, calon pegawai model ngoten niku. Siapa yang berani menghibah orang tuanya durhaka. Siapa yang berani menghilangkan jasa-jasa kedua orang tuanya durhaka. Siapa yang berani membuat orang tuanya menangis dalam hati durhaka. Kata uang model ngoten jadi karyawan sampean. Makanya gak maju-maju aum sampean. Halo? Pundi kepala sekolah. Sama lebokno niku. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Niku nomor pinten? Nomor kali nggih. Pun nomor 3. Jangan salah kata. Bukan dosa, tidak tercatat sebagai catatan dosa, tapi membuat hidup manusia itu ruwet dan banyak menjangkiti orang-orang yang baik. Apa itu? Kalau ada orang kebiasaan bangunnya selalu kesiangan.
Dalam bahasa Jerman disebut krinan. Bahasa Yunani ini karipan. Ukurannya apa? Ukurannya krinan, boten krinan itu subuh. Bahkan batasnya bisa waktu sahur, bukan hanya subuh, waktu sahur. Melewati waktu sahur bisa tergolong krinan. Nah, standarnya diunggah apa? Nek biyen standarnya kawanan niku nek kelewat subuh, saniki kelewat sahur niku wis krinan. Kenapa ada orang yang bangunnya kesiangan kok hidupnya ruwet? Ada 3 alasan menurut para ulama. Pertama, kalau ada orang bangunnya kesiangan, di lehernya itu ada 3 ikatan setan, thalatha uqadin. 3 ikatan setan, ikatan kesengsaraan, kalung kesengsaraan. Sementara ikatan setan itu hanya bisa dibuka waktunya harus sebelum subuh, tidak bisa setelahnya. Caranya bagaimana? Siapa yang bangun dari tidur kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka kemudian Allah putus atasnya 1 ikatan setan. Kalau kemudian dia melanjutkan doanya itu dengan aktivitas berwudu, maka 2 ikatan setan terputus. Kalau kemudian dia mau sholat, minimal sholatnya 2 rakaat, maka 3 ikatan setan terputus. Dan hadiahnya dia akan dijadikan di hari itu hamba-hamba Allah yang riang, gembira, bahagia. Tapi siapa yang tidak terjadi seperti itu, krinan, kalung setannya tidak dipotong, maka dia akan hidup di waktu itu dalam keadaan hati yang malas, sulit, sempit, sumpek, ruwet. Nah, napa malih? Makanya nek enten tiyang kok uripe wis sampean amati ae. Kamu mungkin kegelakan tangi kawanan. Itu kalau 1 hari. Bagaimana kalau krinan ini 1 tahun? Berarti 365 hari dikali 3 ikatan setan 1000 punjul. Apa nih wonge gak kelopa-kelopo ya apa? Ya. Makanya nggih hati-hati. Pun sampai krinan. Ngoten niku kula nek kadang lak mantuk ngaji, paling sore kula mantuk ngaji ke jam 8. Berarti pada maghrib bisa selesai terus mantuk. Niku pun arek-arek nom-nom niku wis enten sing berangkat teng warkop. Manten-manten kula nek ngaos-ngaos teng Buduran niku berangkat 2:30. Kalau kajian pada subuh nih 2:30 kula berangkat. Arek iku lho sing ndek kono. Mulai bringking-bringking jange mule. Ya Allah. Ngene iki njaluk masa depan cerah. Bahas masa depan cerah, dolek inspirasi dengan cara ngopi. Kepingin masa depan cerah. Ya gak iso. Masa depanmu pasti budak sebudak kopimu. Nek panjenengan kepingin gawe usaha kopi, usaha ngopi nggih. Nek saged buka jam kali. Jadi wong-wong sing jange tahajudan niku ngopi dhisik tenggen sampean. Kira-kira pajeng napa mboten? Nek gak pajeng ya berarti golongannya lowo. Bu, alasan pertama, orang hidupnya sulit karena terlalu sering bangun siang, meskipun bukan dosa. Kalau panjenengan periksa kitab-kitab fikih, panjenengan akan menemukan keterangan bahwa apabila seseorang bangun meskipun setelah subuh, kemudian dia tidak melakukan aktivitas lain kecuali persiapannya untuk sholat, mungkin ganti pakaian, berwudu kemudian sholat, maka itu sudah dicatat sebagai sholat tepat waktu. Tepat waktunya sholatnya orang yang bangun telat niku nggih pada waktu bangun tersebut. Mboten dosa, tapi nggarai urip ruwet. Mangkan ana wong kok balak-balik cerita, yo urip kok modele ngene, wis gampang. Tangimu jam piro? Wonten mawon wong ngaji kok, iya. Wis seru rumus tangimu jam piro? 6:30, ya cocok, ajur. Ngono kok bahas pengen masa depan keluarga yang bahagia, ya gak iso. Yang kedua, kenapa orang yang bangunnya kesiangan hidupnya mesti ruwet? Karena dia telah kehilangan waktu di mana solusi langit diturunkan, sebagaimana tadi saya sampaikan.
Solusi langit itu diturunkan oleh Allah sepertiga malam yang akhir. Bahkan Allah menantang umat manusia. Ayo, mana yang punya masalah? Endi sing butuh rezeki? Iki aku mudun ke langit dunia. Njaluk tak kei. Sambato tak selesaikan urusanmu. Dadak wonge ngorok. Tiange mboten purun ya Allah diparingi solusi. Ya sebab jarane cek ruwet ae ngono. Tapi niku mboten tiang tulangan ya Allah. Oh ya wis nek ngono. Tiang tulangan saya oh ya wis. Kula tingali pancen tiange saya ini pas ngaji nggih. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang bangun kesiangan. Tangine mesti awan. Apa yang terjadi? Dia kehilangan barokah dari rizki yang diterima. Karena doa barokah itu dialamatkan oleh Rasulullah di paginya orang mukmin. Makanya nek enten tiyang kok tangine kawanen niku nek jarene wong Mojokerto barokah dicocok PT. Kedisian PT mlaku-mlaku nggih, PT modun nyucuki barokah. Makanya catetane wonten tapi kenyataane mboten wonten. Aku lho nyambut gawe lho wis suwe. Wong bayar aku ku sakmene, kebutuhan sakmene, iku mestine ana karene sakmene. Tapi kok gak ana karene iki dhuwit iki nandi? Lah iki. Enten tiyang ngoten niku. Saniki ndugi tiyang. Mboten ndugi nggih. Awak dhewe iki dagang, hitungane wis jelas. Iki bahan baku ditambah biaya operasional terus harga jualnya sakmene mestine iki ana badhe sakmene. Catetane ana duwe endi? Mboten enten. Niku berarti wonge barokahe ditarik Gusti Allah. Catatan rezekinya ada, tapi barokahe ical dicocok. Makane nek enten tiyang kok tangine kawanen, jangan berharap hidupnya baik. Ngomong masa depan itu diawali dengan merubah jam bangun tidur. Makanya wong soleh niku sing bener begitu dia masuk waktu isya tidak ada hal-hal penting lain yang perlu dilakukan, tidak menuntut ilmu, tidak sedang bercengkrama dengan keluarga, tidur. Mangke nek ketemu jam sepertiga malam jenengan melek niku wong solih. Kula diceritani Ustadz Musafa. Mungkin enten sing tepang niku wong Surabaya. Di Lamongan ada kampung namanya Brangsi. Beliau bertanya seperti itu karena kampung kula Mbang Sri. Dikira Mbang Sri kula. Mboten Pak, kula Mbang Sri Mojokerto. Iki Brangsiri kula. Terus nduk kono ya gak ana wong dodol pestisida, wong dodol racun tikus sing payu, gak ana. Napa Ustaz? Soalnya di kono itu semua orang bangunnya sudah semuanya sepertiga malam. Jam loro itu wis do padang kabeh omahe. Wis nyapu-nyapu wong-wong iku. Wis maca Quran, wis menunggu waktu subuh iku dinteni. Sementara kampung-kampung yang lain banyak hama, muncul wereng, muncul tikus, kampung itu ndak disentuh oleh hama. Gak payu nek kono dodolan pestisida. Dan itu disepakati wong sak kampung. Kula nggih kepengin rono ya, tapi gareng semerap. Diceritani tok kula. Masyaallah. Lah, apa mungkin itu terjadi keajaiban-keajaiban seperti itu atas orang-orang yang bangunnya selalu kesiangan. Mboten saged. Makanya sampean bangunnya ini kudu dirubah ya. Setuju? Nek setuju kula ganti anu nih temae nggih ya. Berarti nomor sekawan saniki. Bukan dosa, tapi membuat hidup seseorang ruwet. Padahal ini jebakan langit enten 19. Tapi sekawan mawon niki. Kenapa harus 4 dulu? Soalnya kapan-kapan jadi celuk maneh ya. Bersambung. Ini modele ngono guru ngaji niku. Apa yang keempat? Kalau ada orang senengane menceritakan mimpi. La tuhadditsin nasa bi ta'alluqi syaiton fi manamika. Oh, jangan pernah kamu ceritakan mimpi-mimpimu pada saat kamu tidur dan sedang dipermainkan oleh setan.
Kenapa? Kata Rasulullah, kalau mimpimu itu tidak kamu ceritakan maka tidak pernah terjadi. Tapi kalau mimpimu itu kamu ceritakan maka terjadi. Yeah. Ayo, sing cerita ngipi-ngipi niku nggih, stop. Shh. Kalau panjenengan tidak tahu kriteria mimpi buruk dan mimpi baik, jangan diceritakan mimpinya. Nang bojo, hatta meskipun nang bojo. Kok ketap-ketip sampean? Mungkin akeh sing gelek cerita ngipi nih. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian bermimpi buruk, lakukan 6 hal. 1, berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ludah cukup simbolis, mboten usah dilompokno banyune. Engko dilompokno. Padahal nek kene ana bojone. Bojone ndelok ndukur wong plafonan kok iso bocor. Bareng lirik bojone, "Lah, Dek, jarene Ustaz Khairi dikon ngidu ya, Mas." Nah, salah sampe ndek kono jare ngono. Ludah simbolis. Ludah kering mawon ya. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Ubah posisi tidur. Duduk malik bantal. Wong dadak malik bantal, dalile itu kondi. Jare wong Muhammad dia butuh dalil ya. Malik bantal, merubah posisi tidur. Kalau ternyata dampak mimpi itu masih cukup kuat, segera berwudu. Kalau masih cukup kuat, sholat 2 rakaat. Setelah itu berhenti. Jangan pernah diceritakan. Insya Allah tidak akan pernah terjadi. Persoalannya para rawuh, banyak orang yang tidak mengerti ilmu tafsir dan takwil mimpi, yang kemudian mimpi buruk dianggap baik, yang mimpi baik dianggap buruk. Sementara referensi tentang mimpi, apalagi di kalangan Muhammadiyah, nek tak delok potongane wong-wong niki, kaya gak tapek nguasai. Padahal ini kitab ditulis oleh Ibnu Sirin, diakui sebelumnya sebagai ahli fikih, sebagai ahli tauhid, sebagai ahli ilmu akidah dan lain sebagainya. Beliau punya keahlian menakwil mimpi menurut Al-Quran dan hadis. Beliau lahir kapan? 2 tahun sebelum Utsman bin Affan meninggal, wafat. Berarti ini golongan tabi'in nih. Sahabat kan? Sahabat kemudian tabi'in lah ngeten sih. Nah, ilmu beliau diakui oleh seluruh ulama. Sementara panjenengan tidak pernah menyentuh kitab itu, terus panjenengan urusan ngipi secara agak ngawur cerita, padahal nurut takwil mimpinya itu buruk. Bu, stop, betul usah cerita ngipi nggih. Terus bapak cek kartu wae sing makili ya. Wah, aku melok pertandingan, kono bal tak gereng terus tak lebokno gawangku dhewe. Nggih sik eling ya, tumpeng maut niku lho, mboten nate ngrungokno ngoten. Bareng tak lebokno gawangku dhewe wong-wong saurak ya apa. Terus saurak aku dikerobong, dikeroyok wong akeh. Bareng ngono tak jejek tak tangi. Kan emang ngipi ta? Iya, ngipi nek cerita ngipimu dhisikno. Nek sak lintune niku wis mboten usah cerita ngipi lah. Bahaya kalau panjenengan gak ngerti takwilnya. Kula paringi contoh nggih. Kalau paringi contoh, tiang niku nek diajak makan-makan prasmanan niku seneng napa mboten? Seneng. Napa malih wis cepak kantone dodok ya. Wong melok ngusungi kayune ae melok seneng sian, masakan bareng-bareng. Napa malih kantun nedodok. Terus sing ditedon iki panganane api-api, daging, gudeg napa malih. Rawon, enten cumi, enten kepiting, wah dicepakno. Diincipi kabeh nggih ditedo sedaya. Bagaimana kalau itu dibawa ke mimpi? Nggih seneng lah. Karena tidak tahu ilmunya dianggap itu mimpi baik diceritakno. Oh, wah enak aku mambengi. Lah kok ngipi mangan. Wes saiki aku tau mono cumi kok kandel-kandel. Tak pangan gak ono apa 11 ceres masyaallah jar jare. Apa kata Ibnu Sirin? Siapa yang bermimpi dipertemukan oleh Allah dengan 2 makhluk laut,
Pertama cumi, dua kepiting, maka dia mendapat pengkhianatan. Seandainya dia tidak bercerita, dia tidak pernah terjadi pengkhianatan. Mergo dia bercerita, maka terjadi pengkhianatan. Halo? Sawangane kaya apik ya. Mergo karo ilmune berdampak buruk. Saniki sampean tebak, niki sampean tebak nggih. Engko bae ana bonusan teko Pak PCM ya. Bu, niki damel ibu-ibu. Bu, kaum wanita niku seneng wajah buruk napa wajah glowing? Oh, glowing. Kemudian ada seorang wanita bermimpi melihat di cermin atau melihat dalam mimpinya itu wajahnya berubah menjadi hitam. Kira-kira menyenangkan apa menyedihkan? Menyedihkan dan menakutkan ya. Duh kok ngono wajahku? Padahal menurut Ibnu Sirin mengutip sebuah ayat, ingatlah ketika orang-orang Quraisy diberikan atas mereka berita tentang kelahiran anak perempuan, maka wajahnya berubah menjadi hitam. Menurut Ibnu Sirin, berdasarkan Al-Quran ayat tersebut, sebenarnya mimpi seperti itu tidak menakutkan. Itu informasi biasa. Kalau tidak akan punya anak perempuan, mungkin ponakan perempuan, mungkin adik perempuan. Kok menteleng mawon sama? Itu informasi biasa. Sementara orang-orang ketakutan tidak ceritakan, tapi sing mangan-mangan diceritakan. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Makanya perihal mimpi niku sing ngati mboten usah critakno. Nek sampean mboten paham, tidak benar-benar paham, mboten usah dicerita. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dipahami, dimengerti, supaya orang tercegah dari berbuat yang salah dan terdorong untuk melakukan yang baik. Tapi pembicara yang bijak itu harus berhenti pada waktu yang tepat. Nah, niki waktu ini pun tepat nih. Makaten sing saged kula sampaikan nyuwun gunge pangapunten apabila ada kurang dan khilafnya mohon dimaafkan. Semoga Allah mempertemukan kita di kesempatan yang lebih baik dan mudah-mudahan kita selalu dipilihkan oleh Allah takdir yang baik-baik. Ditungani napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afina wa yu'afil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah pendamping hidup kami, anak keturunan kami, bagian dari orang-orang yang salih salihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, apapun persoalan yang Engkau amanahkan kepada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satu pun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal. Bukan agar kami berbangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkurban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami dan berjuang di jalan agama. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa nalnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara, bahaya, bencana, musibah
juga dari berbagai fitnah dan wabah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satupun yang bisa melukai atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, teman kami, sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami, maka himpunkan segala kebaikan dan kemuliaan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.